Beginilah nasib sial yang dialami seorang kolonel di Bandung gara-gara terlibat G30 SPKI. Padahal, kalau saja dia tak terlibat dalam peristiwa G30 SPKI yang meletus pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, karirnya akan gemilang. Boleh jadi dia akan jadi jenderal, minimal bisa jadi brigadir jenderal, mengingat ketika peristiwa berdarah G30 SPKI meletus, dia sedang berpangkat kolonel, satu tingkat lagi untuk naik jadi jenderal bintang 1 atau brigjen. Lalu siapa kolonel di Bandung yang bernasib sial gara-gara terlibat dalam peristiwa G30 SPKI? Dia adalah Kolonel Didi Djukardi Sastradiwirya. Ketika peristiwa G30 SPKI, Kolonel Didi Djukardi sedang menjabat sebagai wali kota Bandung. Sebagai tambahan informasi, ketika itu yang jadi gubernur Jawa Barat adalah Brigjen Masudi. Mengutip buku Siliwangi dari Masa ke Masa, Kolonel Didi Djukardi terpaksa harus ditangkap karena dia terlibat mendukung gerakan tanggal 30 September. Setelah diamankan, Kolonel Didi Djukardi diseret ke Mahkamah Militer Tinggi di Bandung. Penangkapan Kolonel Didi Djukardi ini menurut buku Siliwangi dari Masa ke Masa, merupakan bukti jika Kodam Siliwangi tanpa pandang bulu dalam menindak anggotanya yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 19 April tahun 1977, Ex-Kolonel Didi Djukardi dihadapkan ke Mahkamah Militer Tinggi 1, Jawa Barat karena dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI, demikian seperti dikutip dari buku Siliwangi dari Masa ke Masa. Masih menurut buku Siliwangi dari Masa ke Masa, setelah melalui proses pemeriksaan, pada tanggal 29 April tahun 1977, akhirnya Kolonel Didi Djukardi dijatuhi hukuman penjara selama 19 tahun potong tahanan karena terbukti bersalah mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata. Tim hakim yang memeriksa perkara tersebut juga menetapkan hukuman tambahan kepada Kolonel Didi Djukardi, yaitu dicabut haknya untuk menjadi anggota ABRI dan dicabut haknya untuk memakai tanda-tanda jasa yang diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu serta diharuskan membayar ongkos-ongkos perkara. Buku Siliwangi dari Masa ke Masa juga mengungkapkan, jika sampai September tahun 1967, masih ada usaha dari oknum-oknum PKI yang coba membangun gerakannya di Jawa Barat. Tapi gerakan mereka kemudian dapat diendus dan dibongkar jajaran Kodam Siliwangi. Mereka coba melakukan gerakan gelap di bulan September tahun 1967 di daerah Priangan Timur. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah Apandi alias Sukro yang pernah menjadi pimpinan kader Sopsi Pusat merangkap kepala bagian pembelaan Sopsi Rangkas Bitung, Banten. Buku Siliwangi dari Masa ke Masa menulis, pada mulanya ia berhasil meloloskan diri dari Maung-Maung, Siliwangi, tapi kemudian berhasil dicinduk di Pasar Tasikmalaya. Tokoh PKI lainnya yang diamankan adalah Karim, bekas pimpinan Biro Daerah 4 Biro Khusus PKI Bayangan yang mempunyai hubungan langsung dengan Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Perlu kiranya dijelaskan di sini bahwa Biro Khusus PKI Bayangan itu telah berhasil untuk membuat grup-grup yang terdiri dari 5 orang dan anggota-anggotanya sedikitnya 80% terdiri dari anggota-anggota PNI ASU. Daerah garapan mereka itu mulai dari Ciamis Selatan ke Tasikmalaya sampai Garut. Bersama dengan gembong-gembong G30 SPKI itu telah pula berhasil dicinduk 184 orang lainnya, demikian seperti ditulis buku Siliwangi dari Masa ke Masa.